Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang tema D, globalisasi, yaitu subtema 2 pembelajaran 1 halaman 41 sampai 47, yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Oke teman-teman, pasti sudah tahu kan bagaimana globalisasi bisa berdampak pada kegiatan ekonomi. Yaitu salah satunya kemarin kita baca adalah dampaknya memudahkan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi secara online. Jadi praktis dan tidak membutuhkan waktu lama dan juga tidak repot untuk datang ke tempat atau ke pasar untuk membeli barang tersebut. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Tapi ingat juga selain manfaatnya juga ada dampak negatifnya. Kalian juga harus waspada, harus berhati-hati bila ingin membeli belanja secara daring. Jangan sampai terjadi proses penipuan. Oke, hari ini kita belajar tentang dampak globalisasi terhadap bidang politik. Ya, perhatikan baik-baik. Yuk kita mulai dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap bukunya, buku paketnya, buku tulisnya maupun alat tulisnya ya. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah tentang menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Nah, kalau teman-teman tahu, negara-negara ASEAN itu juga menjalin hubungan dan kerjasama di bidang politik. Salah satunya adalah kerjasama dengan pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau disingkat dengan APSC. Tujuan dibentuknya APSC adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN, sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan. Nah, teman-teman juga kita bisa lihat bentuk kerjasama yang dilakukan APSC. Ya, kalian bisa buka halaman 42. Di situ ada 6 bentuk kerjasama yang dilakukan oleh APSC. Antara lain adalah menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk memajukan kedamaian kawasan Asia Tenggara. Juga mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim ASEAN. Karena negara-negara di Asia Tenggara, terutama negara Indonesia, terkenal dengan negara maritim. Jadi harus mendorong kerjasama tentang di bidang maritim agar lebih maju lagi antara anggota ASEAN-nya. Nah, teman-teman bisa baca ya di halaman 42 ya. Untuk lebih jelasnya ada 6 bentuk kerjasama yang dilakukan APSC. Oke, teman-teman, Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN. Makanya Indonesia berperan dalam beberapa kerjasama antar anggota ASEAN, khususnya dalam bidang politik. Misalnya, Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Selain menjadi penengah pihak berkonflik, Indonesia juga berperan dalam pembentukan Komunikasi Keamanan ASEAN atau ASC. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman cari ya contoh lain mengenai bentuk kerjasama di bidang politik beserta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Sesudah kalian cari, lalu kalian tulis dalam diagram pada halaman 62. Oke, sudah jelas? Kita lanjut ya. Pembelajaran yang kedua adalah menggali informasi penting dalam teks eksplanasi secara lisan. Ya, jadi untuk menggali informasi dari teks eksplanasi lisan, perhatikan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama adalah dengarkan teks dengan saksama. Karena lisan, jadi kalian harus dengarkan baik-baik apa yang dibicarakan atau dibacakan oleh orang tentang teks yang akan kalian dengarkan itu. Yang kedua, catat informasi penting dari setiap paragraf. Yang ketiga adalah tentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang keempat adalah tentukan ide pokok teksnya. Nah, sekarang teman-teman coba kalian lihat ya di halaman 43, yaitu tentang teks eksplanasi bahasa Indonesia mendunia. Kalian tulis ya, informasi penting apa sih yang ada pada teks bahasa Indonesia mendunia yang halaman 43 itu. Lalu kalian tulis dalam bentuk diagram.
yang sudah disediakan di halaman 44. Oke, jadi tulis informasi penting dalam setiap paragrafnya ya. Lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang pembelajaran tentang menjelaskan cara menghemat energi. Nah, ada banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat pemakaian energi listrik. Kenapa? Selain kita menghemat supaya pasokan listrik tetap dapat kita nikmati untuk generasi mendatang dan untuk agar hemat biaya, maka mulailah menghemat listrik dari dalam kamarmu. Dari yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Pembiasaan harus dimulai dari yang paling kecil, lanjut ke paling besar. Jadi dimulai sejak dini, ya. Salah satunya perhatikan infografis cara menghemat listrik di rumah, yaitu digambarkan pada halaman 45. Misalkan bacakan ya bagaimana sih kita bisa menghemat listrik di rumah kita. Yang pertama, ketika kamu selesai mengisi baterai gawai atau baterai handphone, lepaskan alat pengisi baterai itu dari stop kontaknya. Jangan terpasang saja ya teman-teman ya. Selain juga nanti berbahaya bila ada anak kecil atau yang tidak tahu atau juga tangan kita yang basah, maka akan terjadi apa? Kesetrum, betul. Yang kedua adalah maksimalkan penerangan dengan cahaya matahari. Jadi kalau siang hari itu bukalah jendela agar selain tadi penerangan cahaya matahari juga udara segar dapat masuk dan cahaya matahari dapat menerangi ruangan pada pagi hingga sore hari. Nah, kalau sudah begitu kan penggunaan kipas angin, AC, atau lampu dapat dikurangi. Yang ketiga, penghematan di rumah kita adalah jangan setel suhu AC di bawah 24 derajat Celcius. Kenapa? Karena temperatur terlalu dingin memerlukan energi listrik lebih besar. Terus yang keempat, nah ini lagi musim nih tanaman ya. Malah ada yang tanaman bisa harganya sampai jutaan rupiah. Padahal tanamannya kecil ya. Nah yang keempat adalah tentang keberadaan tanaman di pekarangan rumah. Kenapa? Karena dengan adanya tanaman dapat menciptakan udara sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan penyejuk udara. Terus yang kelima, matikan televisi dan alat-alat listrik lainnya setelah selesai digunakan. Ya, jadi jangan lupa tuh kalau TV apalagi udah malam dan memang keadaan kita sudah mengantuk, lebih baik dimatikan dulu. Jangan sampai TV-nya malah nonton kita. Oke ya. Yang keenam, gunakan lampu hemat energi seperti TL, lampu merek TL tuh ya, dan lampu LED. Selalu matikan lampu kamar jika tidak digunakan. Ya, jadi kalau udah pagi hari, terus juga sudah bangun tidur tuh, AC matikan, lampunya juga matikan, buka jendela kita. Agar yang tadi ya, selain menghemat juga, jadi sirkulasi dalam rumah tidak bau tuh. Jadi tetap kita dapat menghirup udara yang segar, sirkulasi juga di udaranya lancar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sudah selesailah pembelajaran hari ini. Yuk teman-teman silahkan kerjakan Ayo Berlatih ya pada halaman 47. Ingat ya, bukan hot question aja, tapi semua nomor dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, jangan lupa tulis basmalah sama hari tanggal ya, biar Miss tahu kapan pengerjaan Ayo Berlatihnya. Oke deh, terima kasih. Semangat selalu ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan bahas pembelajarannya pada pertemuan dengan Miss lagi. Ya, jadi di bawah bukunya nanti ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.